Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi terkait tugas alat tangkap ikan. Kali ini kelompok 1 kebagian alat tangkap ikan jenis jaring lingkar. Lanjut. Kelompok 1 berisikan 5 orang yang hari ini hadir semua. Yang pertama ada Yumnar Rihadatul Aisi dengan NIM akhir 104. Yang kedua ada Bintang Maya Saputra dengan NIM akhir 106. Yang ketiga ada saya sendiri, Hafiz Atala Mukti dengan NIM 114. Yang keempat ada Syafa Nur Aulia dengan NIM akhir 125. Yang kelima ada Abdul Aziz Mustafa dengan NIM akhir 139. Oke, selanjutnya itu pengertian jaring lingkar. Jaring lingkar menurut National Oceanic and Atmospheric adalah jaring besar yang membentuk dinding, dikerahkan untuk menangkap ikan yang bergerombol. Menurut buku Fish Meteors Ayodhya 1985, ikan yang menjadi tujuan penangkapan dari jaring lingkar adalah ikan-ikan yang pelagis swalling spesies, yang berarti ikan-ikan tersebut haruslah membentuk gerombolan, berada di dekat dengan permukaan air, dan sangatlah diharapkan pula gerombolan ikan tersebut tinggi, yang jarak ikan dengan ikan lainnya haruslah sedekat mungkin. Oke, next. Selanjutnya ada jenis-jenis jaring lingkar, yaitu yang pertama ada pukat cincin atau pursein, yang kedua ada lamparan. Lanjut. Yang pertama ada pursein atau pukat cincin, yaitu cara mengoperasikannya dengan melingkari satu gerombolan ikan dengan jaring, lalu jaring bagian bawah dikerucutkan hingga menyerupai mangkuk. Tambahan dari cara pengoperasiannya adalah pukat cincin dimulai dengan pencarian gerombolan ikan menggunakan alat bantu seperti lampu, fish finder, atau pengetahuan daerah penangkapan. Setelah gerombolan ikan ditemukan, kapal melakukan manuver melingkari kumpulan ikan sambil mengulur jaring secara bertahap. Ketika ujung jaring sudah bertemu kembali, tali pada bagian bawah ditarik hingga bagian dasar jaring menutup seperti kantong untuk menjaga ikan meloloskan diri. Setelah jaring benar-benar tertutup, proses penarikan jaring ke atas kapal dilakukan dengan perlahan hingga ikan terkumpul di bagian tengah. Tahap akhirnya itu adalah pemindahan ikan ke geladak kapal menggunakan serok atau baler atau conveyor agar penanganan lebih cepat dan mutu ikan tetap terjaga. Next. Selanjutnya itu ada lampara, yang dimana perahu akan mengitari gerombolan ikan sambil menjatuhkan jaring. Setelah posisi jaring membentuk setengah lingkaran, kedua sayap jaring ditarik perlahan hingga ikan terkumpul ke bagian kantong. Setelah kantong penuh, jaring diangkat dan ikan langsung diambil. Cara pengoperasian lampara tambahannya itu dengan cara penyebaran jaring dari buritan kapal sambil melakukan setengah lingkaran di sekitar gerombolan ikan. Tidak seperti pursein yang memiliki tali kolor, lampara mengandalkan penarikan kedua lengan jaring atau wing untuk menggiring ikan ke kantong atau poket jaring di bagian tengah. Setelah jaring terpasang sempurna, kedua ujung jaring ditarik bersamaan menuju kapal, sehingga bentuk jaring menyerupai kantong besar yang menahan ikan di bagian tengah. Penarikan dilakukan secara perlahan agar ikan tidak lolos dan jaring tidak rusak. Setelah kantong jaring mendekati kapal, ikan diambil menggunakan serok besar atau alat bantu mekanis.
kemudian dipindahkan ke palka penyimpanan untuk menjaga kesegarannya. Oke, di sini ada alat-alat bantu untuk penangkapan ikan. Yang pertama itu kapal. Nah, kapal ini tuh sebagai alat utama buat mengangkut si nelayan dan untuk mengoperasikan si jaring-jaring menangkap ikan serta mengikuti pergerakan gerombolan ikan. Nah, yang kedua ini ada si lampu galaksi atau juga disebut Merkuri. Nah, berfungsinya ini sebagai alat pemikat cahaya untuk di malam hari untuk menarik ikan si pelagis agar berkumpul di area jaring saat malam hari. Nah, yang ketiga itu ada net drum, mesin gulung jaring yang membantu menarik atau menggulung dan mengulur jaring dengan cepat dan efisien. Yang terakhir itu ada echo sounder. Echo sounder itu buat mendeteksi ikan untuk memanfaatkan gelombang akustik untuk melihat posisi dan kedalaman gerombolan ikan sehingga penangkapan ikan lebih tepat sasaran. Oke, boleh next. Nah, di sini ada regulasi. Regulasi jaring lingkar seperti pukat, cincin, dan lampara di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menetapkan ukuran mesh, panjang tali, penggunaan lampu bantu, dan zonasi penangkapan agar operasi tetap sesuai wilayah pengelolaan perikanan. Aturan ini dibuat untuk menjaga keberlanjutan stok ikan pelagis dan mencegah penangkapan berlebih atau juga disebut overfishing. Terutama karena jaring lingkar bekerja dengan mengurung gerombolan ikan, pemerintah juga membatasi ukuran kapal dan kekuatan mesin, serta mewajibkan pelaporan hasil tangkapan agar aktivitas penangkapan tetap terkontrol. Pada lampara, pengaturan lebih menekankan jalur operasi, intensitas cahaya, serta jumlah effort di satu area. Pembaruan regulasi intensitas cahaya, serta jumlah effort di satu area. Pembaruan regulasi ini dilakukan mengikuti kondisi lapangan termasuk pengaturan mesh, size minimum, dan musim penangkapan. Sehingga alat ini tetap produktif, namun tidak merusak habitat atau menangkap ikan juvenil. Boleh next. Oke, kita masuk ke poin terakhir yaitu kesimpulan. Alat tangkap jaring lingkar termasuk pukat cincin dan lampara merupakan metode efektif untuk menangkap ikan pelagis yang bergerombol di permukaan air. Pukat cincin bekerja dengan mengapung gerombolan ikan lalu mengunci bagian bawah jaring. Sedangkan pada lampara menggunakan bentuk setengah lingkaran dan penarikan sayap jaring untuk memukulkan ikan ke bagian kantong. Kedua alat ini membutuhkan pengoperasian yang teratur mulai dari pemilihan area penangkapan, penggunaan lampu bantu, hingga teknik penarikan jaring agar hasil tangkapan optimal dan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Regulasi yang mengatur mesh size, jalur operasi hingga pembatasan usaha berlebihan juga menjadi kunci utama agar penggunaan jaring lingkar tidak merusak habitat dan tetap sesuai prinsip perikanan berkelanjutan. Lanjut. Lalu ini ada bagian reference, jurnal-jurnal yang kita pakai untuk menyusun PPT jaring lingkar. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok 1 untuk menjelaskan tentang jaring lingkar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.